Selamat datang di aplikasi DigiPay 002. Login sebagai user admin KPPN. User admin KPPN memiliki fitur Create Admin Satker dan fitur Mutasi Admin Satker. Untuk menambahkan admin baru, dapat dilakukan melalui menu List Satker. Klik button Tambah Data. Klik Admin Baru. Kemudian, masukkan data admin sesuai dengan field yang telah disediakan. Selanjutnya, untuk kebutuhan mutasi admin Satker dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Untuk admin KPPN harus melakukan rilis atau mutasi keluar user admin Satker existing melalui menu List Satker, klik Atur, klik Mutasi Admin, klik OK. Selanjutnya, melakukan penambahan admin Satker, di mana terdapat dua kondisi dalam penambahan admin Satker existing. Untuk menambahkan pekerja dari Satker lain, dapat dilakukan melalui menu List Satker, tambah data, mutasi admin, kemudian ketik NIP pekerja yang akan dimutasi masuk. Pilih Satker tujuan, selanjutnya upload dokumen sumber dasar penunjukan, lalu klik Lanjutkan. Klik OK. Kemudian untuk menambahkan pekerja yang belum pernah terdaftar di DigiPay 002 sebagai admin di Satker existing, maka dapat dilakukan sama halnya penambahan admin baru. Login sebagai admin Satker. Admin Satker memiliki beberapa fitur. Fitur upload kode kegiatan, fitur create user, fitur mutasi staff. Untuk melakukan upload kode kegiatan, masuk melalui menu upload kode kegiatan. Klik browse file untuk file yang akan diupload. Pilih file, kemudian upload file. Untuk template pengisian, dapat di-download melalui klik button download template. Fitur create user dengan role pemesan, PTK, pejabat pengadaan, bendahara, dan penerima barang. Dapat dilakukan oleh admin Satker melalui menu List Staff. Klik button Tambah Data. Klik Staff baru. Isi field sesuai dengan yang telah disediakan. Lalu pilih role yang sesuai kebutuhan. Untuk role pemesan, terdapat tambahan field nama unit. Lakukan penambahan unit baru jika belum ada unit sebelumnya. Untuk role penerima barang, terdapat pula field nama unit. Pastikan nama unit sesuai dengan unit pemesan. Penerima barang hanya dapat melakukan penerimaan barang atas pemesan yang berada dalam satu unit. Selanjutnya, untuk role bendahara terdapat tambahan field NPWP. Isi sesuai dengan NPWP bendahara. Seluruh data terisi. Klik Simpan. Untuk kebutuhan mutasi staff, admin Satker harus melakukan rilis atau mutasi keluar research staff existing. Melalui menu List Staff, klik Atur, klik Mutasi Staff, klik OK. Setelah itu, untuk penambahan staff ke Satker existing dapat dilakukan dengan klik Tambah Staff, klik Staff Mutasi, ketik NIP pekerja yang akan dimutasi masuk, kemudian pilih Role. Selanjutnya, klik Lanjutkan. Dan terakhir, klik OK. Admin Satker dapat melakukan perubahan role melalui menu List Staff. Klik Atur, klik Ubah Data, ubah role sesuai dengan kebutuhan. Klik Simpan. Terakhir, klik OK. Tambah data vendor. Login sebagai user pejabat pengadaan. Beberapa fitur yang dimiliki oleh pejabat pengadaan antara lain fitur Create User penyedia barang dan jasa atau vendor, fitur melakukan pendaftaran kartu kredit pemerintah, fitur cek saldo virtual account dan saldo kartu kredit pemerintah. Untuk melakukan Create User penyedia barang dan jasa atau vendor dapat dilakukan melalui menu penyedia barang dan jasa. Kemudian, masuk ke list penyedia barang dan jasa atau vendor. Klik button Tambah Data, kemudian masukkan data sesuai dengan field yang telah disediakan. Khusus untuk field ID penyedia barang dan jasa, akan generate by system yang nantinya merupakan identitas dari penyedia barang dan jasa tersebut. Tambah data relasi vendor. Untuk vendor yang sudah terdaftar, dapat dilakukan action undang vendor. Fitur undang vendor hanya untuk notifikasi bagi vendor bahwa ada Satker yang tertarik untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya, agar Satker dapat melakukan pembelian ke vendor existing yang sebelumnya sudah terdaftar di DigiPay, maka lakukan action relasi vendor. Untuk melakukan relasi vendor, dilakukan di menu list penyedia barang dan jasa.
klik Action Relasi Data. Kemudian, masukkan ID penyedia barang dan jasa yang sebelumnya telah ada. Selanjutnya, data penyedia barang dan jasa akan otomatis muncul dalam field yang disediakan. Lalu, klik Simpan. Daftar KKP. Untuk melakukan daftar kartu kredit pemerintah, dilakukan melalui menu Daftar KKP. Kemudian, klik button Tambah Data. Lalu, masukkan data KKP sesuai dengan field yang telah disediakan. Lalu, klik Simpan. Untuk data KKP yang sudah terdaftar akan muncul di dalam list daftar KKP berikut. Selanjutnya, untuk melakukan cek saldo virtual account dan kartu kredit pemerintah, dapat dilakukan di menu Cek Saldo. Pada menu ini akan muncul daftar KKP yang terdaftar dan virtual account yang terdaftar. Selanjutnya, pejabat pengadaan dapat melihat masing-masing saldo yang tersedia dengan klik button Tampilkan. Tambah karyawan untuk user vendor. Login sebagai user vendor. User vendor dapat melakukan create user karyawan dan melakukan penambahan produk. Untuk melakukan create user karyawan, masuk ke menu list karyawan. Lalu klik tambah data. Selanjutnya, masukkan data karyawan sesuai dengan field yang telah disediakan. Lalu pilih tipe karyawan, staff, atau kurir. Khusus untuk user kurir, wajib di-create oleh vendor. Karena pada saat action kirim barang, vendor harus memilih kurir mana yang akan mengantar barang tersebut. Terakhir, klik Simpan. Tambah sekaligus produk. Untuk melakukan penambahan produk, masuk ke menu list produk. Dalam menu list produk, terdapat dua metode penambahan produk, yaitu tambah sekaligus untuk penambahan produk secara massal atau tambah produk jika ingin melakukan penambahan satu persatu. Untuk melakukan penambahan produk secara massal, klik button tambah sekaligus, lalu klik download template. Selanjutnya, isi template sesuai dengan kebutuhan. Untuk kolom kategori dapat dilihat di sheet kategori. Lakukan pengisian kategori sesuai dengan description yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pilih file yang akan diupload, lalu upload file. Atas file yang akan diupload terdapat verifikasi apabila terjadi kesalahan upload. Apabila semua sudah valid, maka vendor dapat melakukan action simpan. Untuk menambahkan produk secara satu persatu, masuk ke menu list produk, lalu klik tambah produk. Selanjutnya, isi produk sesuai dengan field yang telah disediakan. Tambah produk satu persatu. Untuk melakukan penambahan produk satu persatu, klik icon tambah produk, lalu isi data produk sesuai dengan field yang telah disediakan. Untuk kategori barang, perlu menjadi perhatian agar vendor menyesuaikan jenis barang dengan kategori yang telah ditetapkan. Karena kategori dapat mempengaruhi atas perhitungan pajak yang akan dikenakan. Setelah mengisi seluruh field, klik Simpan. Tambah produk ke keranjang. Login sebagai user pemesan. Untuk melakukan pemesanan barang, masuk ke menu katalog. User pemesan akan memilih produk yang akan dibeli. Pilih produk, kemudian tentukan kuantiti produk yang akan dibeli. Lalu, klik tambah keranjang. Selanjutnya, user pemesan akan melihat barang yang akan dibeli di keranjang. Klik barang yang akan dibeli, lalu lakukan check out pesanan. Selanjutnya, pemesan akan mengisi kode kegiatan yang telah ditetapkan. Lalu klik selanjutnya, dan pemesan akan mengisi field yang telah disediakan. Lalu, upload dokumen sumber. Pilih BPK yang akan dituju untuk melakukan approval. Dalam pengisian alamat, pemesan akan mengisi data alamat sesuai dengan yang terdaftar di Google. Untuk detail alamat dapat diisi dengan free text. Untuk alamat yang lebih detail, selanjutnya klik Simpan. Pemesan. Login sebagai user pemesan. User pemesan dapat melakukan pemesanan barang melalui menu katalog untuk melihat produk yang tersedia. Pada menu katalog tersedia berbagai macam produk dari berbagai vendor. Dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Pilih produk, kemudian masukkan kuantiti yang diinginkan, lalu klik tambah keranjang. Pemesan dapat melakukan pemilihan barang dua sekaligus, lalu tambahkan ke keranjang. Selanjutnya, atas produk yang telah dipilih, dapat melakukan klik keranjang untuk melakukan check out. Klik keranjang lalu lihat sekarang. Pada keranjang barang akan dipisahkan per invoice, sesuai dengan kategori barang dan sesuai dengan vendor. Dalam hal ini, karena kategori barang sesuai dan vendor yang sama, maka dapat dijadikan satu invoice.
Selanjutnya setelah direview, klik check out. Isi kode kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Kode kegiatan sebelumnya dapat diinput oleh admin Satker. Selanjutnya, isi catatan dan field yang tersedia di sini. Kemudian pilih penerima barang. Selanjutnya, masukkan batas waktu penerimaan barang dan jam penerimaan barang. Lalu upload nota dinas sebagai sumber dasar pengadaan. Kemudian pilih PPK yang akan melakukan approval atas pengadaan barang. Lalu klik selanjutnya dan masukkan alamat sesuai dengan alamat yang ada pada database Google. Pada field alamat tidak disarankan untuk mengentry secara free text. Hanya entry data alamat yang ada pada drop-down database Google berikut. Maka akan langsung terisi koordinat. Selanjutnya, untuk detail alamat agar lebih pasti dan memudahkan pengiriman, diisi sesuai dengan kebutuhan dalam free text. Lalu, klik simpan dan klik OK. Pesanan telah berhasil dikirim dan menunggu persetujuan dari PPK. PPK, login sebagai user PPK. Approval atas pengadaan barang dapat dilakukan oleh user PPK pada menu persetujuan order. Masuk ke menu persetujuan order. Pilih order yang ingin disetujui. Lalu klik detail untuk melihat detail order. Apabila PPK setuju atas pengadaan yang akan dilakukan, lalu klik icon setuju. Selanjutnya, pilih pejabat pengadaan yang akan memberikan approval terakhir. Selanjutnya, klik setuju dan klik OK. Selanjutnya, pesanan telah sukses dikirim dan menunggu persetujuan dari pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan nego item. Login sebagai user pejabat pengadaan. User pejabat pengadaan dapat melakukan approval atas pengajuan pengadaan barang pada menu persetujuan order. Klik persetujuan order. Pilih invoice yang akan dilakukan approval atas order yang dilakukan. Lalu klik detail. Pada invoice akan tertera produk yang akan dibeli. Selanjutnya, pejabat pengadaan memiliki opsi nego item jika ingin melakukan negosiasi atas barang yang diajukan kepada vendor. Atau dapat menolak pesanan jika tidak sesuai dengan kebutuhan. Atau dapat langsung setuju atas pengadaan yang akan dilakukan. Dalam hal ini akan dicoba pejabat pengadaan melakukan nego item. Untuk melakukan negosiasi item, klik nego item. Kemudian pilih barang yang akan dilakukan nego. Selanjutnya, input harga yang akan dinego. Harga awal adalah Rp650.000. Sedangkan harga yang sudah dinego adalah Rp630.000. Sebagai catatan untuk negosiasi bukanlah harga total invoice, namun yang dinegosiasi adalah harga persatuan barang. Selanjutnya, klik input nego. Lalu nego pun sukses dikirim. Tahapan selanjutnya adalah masuk ke user vendor untuk melakukan approval atas nego yang telah dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nego item, input ongkir. Untuk melakukan approval atas negosiasi, maka login ke user vendor. Untuk melihat barang yang butuh persetujuan atas negosiasi yang dilakukan, user vendor dapat masuk ke menu persetujuan nego barang. Klik menu persetujuan nego barang. Kemudian terdapat satu invoice dalam status nego. Lalu klik detail, klik nego item. Harga produk Rp650.000. Harga nego dari pengadaan adalah Rp630.000. Apabila user vendor akan melakukan negosiasi lagi atas negosiasi yang sebelumnya telah dilakukan, dapat melakukan entry harga yang diinginkan, atau apabila vendor setuju dengan harga yang dinegosiasikan, maka langsung klik setuju. Dalam hal ini kita akan melakukan persetujuan atas harga yang telah dinego, maka klik setuju. Terdapat konfirmasi di atas persetujuan yang akan dilakukan, lalu klik OK. Selanjutnya, masuk kembali ke menu persetujuan nego barang untuk memeriksa apakah seluruh barang sudah selesai negosiasi. Klik kembali detail. Dalam hal ini, user vendor wajib langsung menambahkan biaya lain jika ada. Untuk surcharge dapat ditambahkan melalui klik icon tambahkan. Jika tidak ada, maka dapat dikosongkan. Selanjutnya, jika ada ongkos kirim, maka masukkan nominal biaya ongkos kirim, lalu klik setuju. Selanjutnya, atas negosiasi yang dilakukan, akan teralih menunggu persetujuan dari user pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan, approval terakhir. Login kembali sebagai user pejabat pengadaan. Masuk kembali ke menu persetujuan order, klik detail untuk melihat pesanan. Selanjutnya, user pejabat pengadaan dapat melihat item yang dinego pada tombol nego item untuk memastikan seluruh nego telah selesai disetujui. Klik setuju, lalu memilih metode pembayaran.
Dalam hal ini, kita memilih pembayaran melalui via debit. Masukkan tanggal jatuh tempo. Untuk menjadi perhatian bahwasanya pemilihan tanggal jatuh tempo sesuai dengan batas waktu penerimaan barang, yaitu pada 25 Oktober 2021 dalam hal ini, atau di atas tanggal tersebut. Selanjutnya pilih tanggal jatuh tempo. Kita isi tanggal 26 Oktober 2021, lalu klik setuju dan klik OK. Order telah disetujui dan telah berhasil diteruskan ke vendor kembali. User penerima barang, approve terima barang. Login sebagai user penerima barang. User penerima barang dapat melakukan approval atas penerimaan barang pada menu persetujuan order. Klik menu persetujuan order. Pilih order yang akan dilakukan persetujuan penerimaan barang. Dapat di-search melalui filter ID order. Lalu klik detail. User penerima barang dapat melakukan approve penerimaan barang atau melakukan pending atas penerimaan barang apabila ada ketidaksesuaian barang yang dikirim oleh vendor. Untuk pending, perlu ditambahkan alasan atas penolakan atau pending yang dilakukan. Selanjutnya, user penerima barang akan melakukan approval dengan klik icon terima barang. Barang telah sukses diterima. Setelah barang sukses diterima, maka langkah selanjutnya akan dilanjutkan di user bendahara untuk melakukan generate file dan melakukan pembayaran di platform CMS BRI. User bendahara. Login sebagai user bendahara. Untuk melihat order yang akan ditindaklanjuti, bendahara perlu melakukan download atau generate file pembayaran untuk selanjutnya dilakukan pembayaran melalui CMS. Masuk ke menu Generate File. Pilih jenis transaksi yang akan di-generate. Terdapat 3 jenis generate file yang dapat dilakukan. Pertama, generate transaksi untuk melakukan generate atas transaksi yang akan dibayarkan atas pembelian barang ke vendor. Kedua, generate PPH untuk melakukan generate atas file PPH atau pajak yang dihasilkan atas pembelian barang. Ketiga, generate PPN merupakan file pajak PPN atas pembelian barang. Saat ini kita akan melakukan generate file transaksi untuk dilakukan pembayaran ke vendor atas pembelian barang. Klik jenis file transaksi, kemudian pilih file mana yang akan di-generate. Generate file dapat dilakukan lebih dari satu file atau salah satu. Pilih file yang akan dilakukan generate file, lalu kemudian klik generate file. File sukses di-generate. Selanjutnya kita akan melihat file PPH yang dapat di-generate. Pilih file yang akan di-generate, lalu generate file selanjutnya akan dilakukan pada file PPN jika ada. Pilih file yang akan di-generate, lalu klik generate file. Atas file yang telah di-generate akan dilakukan pembayaran melalui platform CMS. Untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang kepada penyedia barang dan jasa sebesar nilai bersih, dapat dilakukan melalui platform CMS BRI. Menu Fund Transfer, fitur Payment Priority. Satker login CMS BRI. Pilih menu Fund Transfer. Pilih fitur Payment Priority, lalu klik Upload. Upload file pembayaran yang telah di-generate sebelumnya di user bendahara DigiPay. Selanjutnya untuk pembayaran PPH dan PPN dapat dilakukan melalui platform CMS BRI. Menu Payment dan Purchase. Fitur Mass Tax. Masuk menu Payment dan Purchase. Pilih menu Mass Tax, lalu klik Make Payment. Upload file PPN atau PPH yang telah di-generate sebelumnya di user bendahara DigiPay. Flow transaksi tanpa nego. User pejabat pengadaan dan vendor. Login sebagai pejabat pengadaan. Untuk melihat order yang memerlukan persetujuan dari pejabat pengadaan, masuk ke menu persetujuan order. Kemudian pilih order yang akan disetujui, dapat diurutkan berdasarkan filter. Kemudian klik detail, muncul invoice rincian barang. Jika tidak ada barang yang akan dinego, langsung saja klik setuju. Kemudian masuk kepada pemilihan metode pembayaran. Pilih metode pembayaran via debit maupun KKP, kemudian isi jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo pembayaran minimal sama dengan hari penerimaan barang atau lebih. Klik setuju. Barang yang sudah disetujui. Selanjutnya proses dilanjutkan ke user vendor untuk mendapat persetujuan dari vendor. Login sebagai user vendor. Untuk melihat persetujuan order yang membutuhkan approval dari vendor langsung ke menu yang sama,
yakni persetujuan order. Lalu pilih order yang akan disetujui, dapat diurutkan juga berdasarkan waktu penerimaan terbaru. Klik detail, akan muncul detail invoice harga barang serta total nilai harga yang harus dibayarkan. Kemudian klik lanjutkan karena tidak ada nego. Kemudian inputkan biaya tambahan dan ongkir jika ada. Jika tidak ada, maka bisa diisi 0 dan klik setuju. Order sukses disetujui. Setelah order disetujui, maka status order berubah menjadi order diproses vendor. Dalam hal ini, vendor akan menyiapkan barang dan siap melakukan pengiriman. Selanjutnya, barang yang telah disetujui tadi, jika sudah selesai dan akan dikirim, vendor langsung melakukan action kirim barang. Klik kirim, muncul lagi function invoice, surcharge 0, dan total harga sekian. Lalu klik kirim barang. Pilih kurir yang akan melakukan pengiriman, kemudian klik kirim barang. Barang sudah sukses dikirim oleh vendor. Untuk selanjutnya proses akan dilanjutkan di user penerima barang. Kemudian dilanjutkan oleh bendahara jika pembayaran barang melalui virtual account.